Berikut Ibu sampaikan pembahasan tentang tugas penyesuaian yang baru diberikan. Tugasnya di halaman 195 dan 196. Untuk yang nomor A, diterima rekening koran dari Bank Perdana bahwa bank telah mendebet sebesar 275.000 untuk beban administrasi bank dan mengkredit sebesar 850.000 untuk pendapatan bunga jasa giro. Jadi jurnalnya debetnya bank service charge. Jadi ceritanya di sini perusahaan nyimpan uang kemudian kena biaya administrasi 275 dan dapat pendapatan bunga 850. Jadi jurnalnya seperti ini, selisihnya itu dapat pendapatan segini, kemudian kena bunga segini, dapatlah. Jadi selisihnya itu merupakan cash in bank. Uang yang benar-benar diterima oleh perusahaan uang perusahaan yang masih ada di bank. Jadi seperti itu jurnal penyesuaiannya. Sekali lagi, ada pendapatan bunga 850, kena biaya administrasi 275, jadi yang menjadi cash in bank adalah selisihnya 575. Kemudian yang nomor B, piutang tak tertagih sebesar 5% dari saldo piutang usaha. Jadi 5% dari saldo piutang 10.300 adalah 515.000. Berhubung penyesuaiannya menggunakan metode cadangan, tahu menggunakan metode cadangan karena di neraca saldo ada data allowance for debit sebesar 300.000. Jadi dia menggunakan metode cadangan. Sudah dicadangkan sebelumnya 300.000. Jadi tinggal dikurangi, dapatlah selisih 215.000. Jadi sekali lagi kalau penyesuaian piutang dengan metode cadangan, dicari tahu dulu berapa cadangan yang sudah ada. Hitung prosentase, kurangi kemudian dengan cadangan yang sudah ada. Jurnalnya BDF expense pada allowance atau beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Yang nomor C, sewa dibayar di muka sebesar 4.800.000 untuk 2 tahun. Jadi untuk 2 tahun bisa langsung dicari, 2 tahun itu 24 bulan ya. Jadi tinggal dibagi dapatlah 200.000 per bulan untuk sewa dibayar di mukanya. Sebelum kalian hitung, sebaiknya dilihat dulu metode apa yang digunakan untuk sewa dibayar di muka. Di sini ada di neraca saldo ada prepaid rent. Kalau rent expense belum ada ya, nggak ada. Jadi ini pakai metode harta. Berhubung menggunakan metode harta, maka jurnalnya adalah rent expense atau beban sewa pada sewa dibayar di muka. Nominalnya cari dulu per bulannya boleh, kemudian hitung dari 1 April ke 31 Desember. Berhubung menggunakan metode harta, yang kita hitung adalah yang sudah menjadi beban. Yang sudah menjadi beban dari 1 April ke 31 Desember adalah 9 bulan. Jadi tinggal dikali 9 kali 200.000 adalah 1.800.000. Kemudian yang nomor D sekarang, persediaan perlengkapan servis yang belum terpakai. Jurnalnya beban perlengkapan pada perlengkapan atau service supplies expense pada service supplies. Perlengkapan yang ada di neraca saldo adalah 10.800.000. Ya, kemudian yang belum terpakai 3.200.000, berarti yang terpakai adalah 7.600.000. Kita metodenya menggunakan metode di sini ada akun service supplies. Kalau supplies expense nggak ada. Jadi pakai metode harta ya, yang dicatat yang terpakai. Jadinya 7.600.000 yang dicatat. Kemudian lanjut yang E, perlengkapan kantor yang sudah terpakai, mirip sama yang tadi. Jurnalnya debitnya office supplies expense, kreditnya office supplies sebesar yang sudah terpakai. Langsung saja, nggak perlu dikurangi ini, langsung saja 750.000. Jadi yang atas kenapa dikurangi? Karena data penyesuaian menunjukkan yang masih tersisa. Kalau yang di poin E sudah langsung dinyatakan yang terpakainya berapa, jadi nggak usah dikurangi lagi. Yang F, peralatan disusun sebesar 10% dari harga perolehan. Jadi langsung saja 10% dari 30 juta ya, dapat 3 juta. Menyesuaikannya debitnya, jurnalnya debt of equipment expense, kreditnya akumulasi. Atau beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Langsung 3 juta ya. Yang G, bunga hipotek 12% per tahun dibayar setiap tanggal 1 Mei dan 1 November. Interest expense 12%, jadi kita cari dulu per bulannya berapa ya. 12% dibagi 12 kali 1.800.000, dapatlah 150.000 per bulan.
Berhubung bunganya dibayar setiap tanggal 1 Mei dan 1 November, jadi 1 Mei sudah dibayar, 1 November sudah dibayar, ada yang belum dibayar terhitung dari 1 November ke 31 Desember. Ibu, sebesar 2 bulan. Jadi tinggal 2 dikali 150.000 dapatlah 300.000. Jurnalnya interest expense pada interest payable. Jadi Ibu ulang. Belum dibayar bunga hipotek dibayar setiap tanggal 1 Mei dan 1 November. Jadi 1 November itu sudah dibayar ya, 1 Mei 1 November sudah dibayar. Berarti sampai kita menyusun laporan keuangan 31 Desember, terhitung dari 1 November ke 31 Desember itu ada bunga yang belum dibayar. Beban bunga, utang bunga jadinya. Jumlahnya 2 bulan, jadi 300.000. Lanjut H, gaji bulan belum dibayar. Belum bayar gaji, jurnalnya langsung saja beban gaji pada utang gaji 1.300.000. Nomor I, beban asuransi sebesar 1.200.000 untuk 1 tahun. Dibayar 1 Maret. Cari dulu per bulannya ya, 1.200.000 dibagi 12 adalah 100.000 per bulan. Dia mulai bayarnya 1 Maret. Jadi 1 Maret ke 31 Desember itu 10 bulan. Makanya dapat 1 juta. Jurnalnya insurance expense pada prepaid insurance. Ini juga menggunakan metode metode beban ya di sini ya. Metode beban berarti maaf ini keliru nih jurnalnya nih. Harusnya ralat ya ini ya. Ini ralat. Jurnalnya harusnya adalah prepaid and debit. Kreditnya adalah prepaid insurance maksudnya maaf. Prepaid insurance pada kreditnya adalah insurance expense sebesar yang belum jadi beban. Berarti yang belum jadi beban adalah sudah jadi beban 10 bulan, belum jadi beban 2 bulan. 200.000 ya. Jadi jurnalnya seperti ini. Ibu ralat yang metodenya ini adalah menggunakan metode beban. Jadi catatlah yang belum jawabannya yang betul ya. Lanjut yang terakhir beban iklan sebesar, nah beban iklannya kan 900.000 untuk 10 kali. Sekali terbitnya adalah 90.000 ya. Jurnalnya ini juga menggunakan metode beban. Buktinya di neraca saldo ada advertising expense. Jadi pakai metode beban. Jurnalnya prepaid advertising pada advertising expense. Sejumlah yang belum terpakai. Sudah terpakai kan 8 kali. Soal sudah terpakai 8 kali. Adanya 10 kali. Habis itu 10 kali. Yang sudah terbit 8 kali. Jadinya yang belum digunakan adalah 2 kali. Ini juga salah nih. Harusnya 140.000. Nah, seperti itu ya jurnalnya, dan totalnya adalah jadinya, tolong dikoreksi pekerjaan kalian, 16 juta, totalnya jadinya adalah 16.195.000 ya. Silakan dikoreksi. Sekian pembahasan tentang jurnal penyesuaian. Semoga bermanfaat.